Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun back to school. Kembali ke sekolah, kembali lagi ke kelas IPA. Bu gurunya kemana ya? Hai anak-anak, Bu Riri sudah ada di sini di kelas kita. Hari ini kira-kira mau belajar apa ya? Sudah pada tahu? Belum? Baiklah, Bu Riri akan kasih petunjuk. Bu Riri punya timbangan dan juga busur. Gimana? Sudah bisa tebak? Masih belum juga? Oke, Bu Riri kasih petunjuk satu lagi. Coba disimak video berikut ini. Betul sekali, kita akan belajar tentang pengukuran. Silahkan kalian simak KD dan materinya berikut ini ya. Mengukur merupakan kegiatan yang pasti kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya ketika kita pergi ke tukang jahit untuk dibuatkan baju, atau ketika kita pergi ke pasar untuk membeli bahan-bahan yang kita butuhkan di rumah. Walaupun sering kita lakukan, tapi kalian tahu tidak sih definisi dari mengukur? Mengukur merupakan kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Misalnya, Bu Guru akan mengukur panjang dari meja ini menggunakan jengkal. Diperoleh hasil 3/4 jengkal. Panjang meja kita sebut sebagai besaran, sedangkan 3/4 adalah nilai dan jengkal adalah satuan. Nah, jika didefinisikan, maka besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur. Mudah kan definisinya? Kenapa besaran itu semua yang bisa diukur ya? Karena di dunia ini tidak semuanya bisa diukur. Misalnya, kangen kamu kedok. Ups, Bu Guru bercanda ya. Besaran ini dibagi menjadi dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Nah, akan kita bahas pada video selanjutnya. Sekarang kita mau mendefinisikan satuan. Satuan adalah pembanding dalam sebuah pengukuran. Pada contoh sebelumnya misalnya, kamu membandingkan panjang meja dengan jengkalmu, maka jengkal disebut sebagai satuan. Satuan dibagi menjadi dua, yaitu satuan baku dan satuan tidak baku. Nah, supaya lebih paham, coba kalian simak contoh berikut ini ya. Bu Guru akan mengukur massa handphone menggunakan neraca digital. Nah, setelah ditimbang didapatkan hasil 5,8 gram. Contoh tersebut merupakan pengukuran menggunakan satuan baku. Jadi, dapat disimpulkan bahwa satuan baku adalah satuan yang digunakan untuk melakukan pengukuran dengan hasil yang sama untuk semua orang. Jika Ibu menimbang handphone hasilnya 5,8 gram, apabila kalian melakukan hal yang sama, maka hasilnya akan sama pula, yaitu 5,8 gram. Maka gram dapat kita sebut sebagai satuan baku. Contoh lain dari satuan baku adalah sentimeter, meter, liter, kilogram, detik, dan lain-lain. Selanjutnya adalah satuan tak baku, yaitu satuan yang digunakan untuk mengukur dengan hasil yang tidak sama untuk orang yang berbeda. Contohnya, ketika Bu Guru mengukur panjang papan tulis dengan jengkal Bu Guru
tidak sama dengan jurnal orang lain, maka hasil pengukurannya akan berbeda pula. Contoh satuan tak baku adalah depa. 1 depa sama dengan panjang dari ujung jari tangan sebelah kanan sampai ujung jari sebelah kiri. Kemudian hasta. Hasta sama dengan 1 siku. Kemudian ada jengkal. Ada kaki, ada betis, dan lain-lain. Baiklah anak-anak, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, kita recap dulu ya materi apa saja yang sudah kita pelajari. Yang pertama ada pengukuran, yang kedua ada besaran. Besaran dibagi 2 menjadi besaran pokok dan besaran turunan. Yang ketiga ada satuan. Satuan juga dibagi menjadi 2, yaitu satuan baku dan satuan tidak baku. Jika kalian masih belum paham tentang materi hari ini, kalian bisa menonton ulang video penjelasan ibu dan subscribe channel ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun.